Di sini ada yang tahu tidak apa sih segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku adalah segitiga dengan salah satu sudutnya besarnya adalah 90 derajat, di mana di dalam segitiga siku-siku itu terdapat hipotenusa. Ada yang tahu apa sih hipotenusa itu? Nah, hipotenusa adalah panjang sisi miring yang terletak di depan sudut siku-siku. Nah, pada gambar dapat kita lihat di sini, AB adalah hipotenusanya dengan nilainya C. Selain itu, terdapat AC adalah sisi siku-siku dan BC adalah sisi siku-siku. AC nilainya B dan BC nilainya A. Nah, kuadrat dari hipotenusa adalah jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya, yaitu sisi AC dan sisi B. Secara sistematis, teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana AB adalah sisi siku-siku dan C adalah hipotenusanya. Mari kita simak pembahasan selanjutnya mengenai rasio trigonometri menurut definisi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Baik, langsung saja ke pembahasannya, yang dimana yang pertama itu ada sin alfa, yang dimana sin alfa itu adalah perbandingan antara sisi samping sudut alfa dibagi dengan sisi miring sudut alfa. Jika kita misalkan panjang ruas garis BC sebagai A dan panjang ruas garis AB sebagai C, maka perbandingan dari sin alfa itu adalah A dibagi C. Kemudian yang kedua ada tan alfa, yang dimana tan alfa itu adalah perbandingan antara sisi depan sudut alfa dibagi dengan sisi samping sudut alfa. Jika kita misalkan panjang ruas garis BC sebagai A dan panjang ruas garis AC sebagai B, maka perbandingan dari tan alfa itu sendiri adalah A dibagi B. Kemudian yang ketiga ada cos, yang dimana cos alfa itu adalah perbandingan antara sisi samping sudut alfa dibagi dengan sisi miring sudut alfa. Jika kita misalkan panjang ruas garis AC sebagai B dan panjang ruas garis AB sebagai C, maka perbandingan dari cos alfa itu sendiri adalah B dibagi C. Kemudian selanjutnya ada kotangen alfa, yang dimana perbandingan antara kotangen alfa itu sendiri adalah sisi samping sudut alfa dibagi dengan sisi depan sudut alfa. Jika kita misalkan panjang ruas garis AC sebagai B dan panjang ruas garis BC sebagai A, maka dapat kita katakan bahwa kotangen alfa itu adalah B dibagi A, atau dapat kita simpulkan bahwa kotangen alfa itu sama dengan 1 dibagi tan alfa. Kemudian yang berikutnya ada sekan alfa, yang dimana perbandingan atau rasio dari sekan alfa itu sendiri adalah sisi miring sudut alfa dibagi dengan sisi samping sudut alfa. Jika kita misalkan panjang ruas garis AB sebagai C dan panjang ruas garis AC sebagai B, maka perbandingan dari sekan alfa itu sendiri adalah C dibagi B. Atau dapat kita simpulkan bahwa sekan alfa itu adalah 1 dibagi cos alfa. Kemudian ada kosekan alfa, yang dimana perbandingan dari kosekan alfa itu sendiri adalah sisi miring sudut alfa dibagi dengan sisi depan sudut alfa. Jika kita misalkan panjang ruas garis AB sebagai C dan panjang ruas garis BC sebagai A, maka perbandingan dari kosekan alfa itu sendiri adalah C dibagi A. Atau dapat kita simpulkan bahwasannya kosekan alfa itu adalah 1 dibagi sin alfa. Oke, baiklah teman-teman, untuk lebih memahami materi rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, alangkah baiknya kita beralih ke contoh soal, di mana di sini kita memiliki dua contoh soal. Yang pertama adalah diberikan sebuah gambar segitiga siku-siku, yakni segitiga PQR, dan di mana yang ditanyakan adalah tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut Q dan R pada segitiga tersebut. Nah, sebelum kita jawab, mari kita analisis pada gambar tersebut. Di sana kita dapat bahwasanya panjang ruas garis PR itu ada sama dengan 1 dan panjang ruas garis RQ itu adalah sama dengan 2. Seperti yang kita ketahui bahwasanya RQ itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Sehingga nanti untuk sisi samping ataupun sisi depannya itu tergantung sudut yang ditanyakan. Nah, bisa saja nanti sudut sampingnya adalah 1 ataupun yang tidak kita ketahui. Yang mana tidak kita ketahui itu adalah ruas garis PQ, yang dimana nanti kita akan mencarinya dengan rumus Pythagoras. Adapun penyelesaian dari contoh soal yang ditanyakan adalah yang diketahui adalah panjang ruas garis QR itu sama dengan 1 dan panjang ruas garis PR itu sama dengan 2. Dan yang belum diketahui itu adalah panjang ruas garis PQ.
Dan untuk menentukan panjang ruas garis PQ itu, kita akan menggunakan rumus Pythagoras. Sehingga yang kita dapatkan adalah panjang ruas garis PQ itu sama dengan akar dari panjang ruas garis QR kuadrat dikurangi dengan panjang ruas garis PR kuadrat. Sehingga kita peroleh panjang ruas garis PQ itu sama dengan akar dari 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 4 dikurangi 1 sama dengan akar 3. Sehingga panjang dari ruas garis PQ itu sama dengan akar 3. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui panjang dari ketiga ruas garis tersebut, maka kita akan dapat menentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, dan sin beta, cos beta, dan tan beta. Maka dari itu, nilai dari sin alfa sama dengan perbandingan panjang ruas garis PR dibagi dengan panjang ruas garis QR, sehingga nilai dari sin alfa itu sama dengan setengah. Dan untuk cos alfa, nilai dari cos alfa itu sama dengan perbandingan dari panjang ruas garis PQ dibagi dengan panjang ruas garis QR, sehingga nilai dari cos alfa itu sama dengan akar 3/2. Untuk tan alfa, adapun nilai dari tan alfa itu sama dengan perbandingan panjang ruas garis PR dibagi dengan panjang ruas garis QR, sehingga kita memperoleh nilai dari tan alfa itu sama dengan 1/akar 3. Jikalau kita rasionalkan, maka kita akan memperoleh nilai dari tan alfa itu sama dengan akar 3/3. Untuk sudut beta, adapun nilai dari sin beta itu sama dengan perbandingan panjang dari ruas garis PQ dibagi dengan panjang ruas garis QR, sehingga nilai dari sin beta itu sama dengan akar 3/2. Adapun untuk cos beta, nilai dari cos beta itu sama dengan perbandingan panjang ruas garis PR dibagi dengan panjang ruas garis QR, sehingga nilai dari cos beta itu sama dengan 1/2 atau setengah. Dan untuk tan beta, adapun nilai dari tan beta itu sama dengan perbandingan panjang ruas garis PQ dibagi dengan panjang ruas garis PR, sehingga nilai dari tan alfa itu sama dengan akar 3/1 atau sama dengan akar 3. Itulah pembahasan terkait contoh soal yang ditanyakan. Oke, baiklah teman-teman. Untuk lebih memahami lagi materi rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, alangkah baiknya teman-teman mengerjakan latihan-latihan soal terkait materi ini. Di sini kami memiliki satu latihan soal, yaitu diketahui nilai kotangan beta sama dengan 12/5 pada segitiga siku-siku, maka tentukan nilai sinus beta, kosinus beta, tangen beta, kosekan beta, dan sekan beta. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahami materi rasio trigonometri pada segitiga siku-siku secara utuh. Sekian dari kelompok kami, itulah penjelasan mengenai rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih, selamat belajar. Audio Jungle.